Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada isim tuh ada dua ya. Ada nakiroh, nakirotun ya. Ismun, ada nakiroh, ada marifatun ya. Baik. Nakiroh itu cirinya tidak ada alif lam. Yang marifat ada alif lam ya, alif lam. Nah, nakiroh artinya tidak dikenal. Tidak dikenal atau tidak diketahui. Sedangkan marifat artinya dikenal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tulisan saya tidak? Bisa. Bisa ya, baik. Kembali. Bisa. Isim dibagi dua, ada nakiratun, ada marifatun. Nakirah itu cirinya tidak ada alif lam di awal. Sedangkan marifatun cirinya ada alif lam di awal. Lalu dari segi mana? Apa artinya nakirah? Apa artinya marifat? Nakirah artinya tidak dikenal atau tidak dikenali. Sedangkan marifat artinya dikenali. Bagaimana maksudnya? Bagaimana contohnya? Seperti ini. Kalau kita mengatakan misalnya kata Rasulun, maka Rasul di sini artinya seorang Rasul mana saja. Rasulnya satu orang, Rasulnya satu orang. Tetapi Rasul yang dimaksud itu siapa saja. Tidak Anyone of ditentukan them. Muhammad atau Isa atau Yahya atau Zakaria atau siapapun. Tidak disebutkan. Fahim tuh. Ya. Seorang Rasul tetapi tidak ditentukan siapa namanya atau Rasul yang mana. Tidak. Makanya disebut dengan nakirah, tidak dikenali atau tidak ditentukan. Tetapi kalau kita mengucapkan ar-rasulu, maka ini berarti dikenali, ditentukan, ma'rifah, diketahui. Jadi kalau ar-rasulu ada alif lam, berarti ar-rasul yang di sini adalah rasul yang sudah dimaksud, yang ditentukan. Siapa? Ya tergantung konteks kalimat. Bisa jadi nabi, bisa jadi rasul-rasul yang kita sudah kenal. Apabila Allah bercerita tentang Nabi Nuh misalnya, maka ketika menyebut ar-rasul berarti Nabi Nuh. Ketika dalam ayat bercerita tentang Nabi Ibrahim, lalu disebut ar-rasul, berarti rasul di situ adalah Nabi Ibrahim. Dan kalau Allah sedang bercerita tentang Nabi Muhammad, lalu disebut kata ar-rasul di situ, maka rasul juga di situ sebagai Muhammad. Itu kalau ada alif lam. Begitu. Tetapi meskipun begitu, nanti dalam bahasan yang lebih luas, ada juga nakiroh, tapi dimanai oleh sebagian mufassir ya, dimanai tertentu. Contoh begini nih. Ada sebuah ayat yang berbunyi Rasulin Karim. Surat apa ayat apa ini Bapak Ibu? Surat apa ayat berapa? Innahu laqawlu Rasulin Karim. Ada ayat begitu berbunyi?
Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Ada ayat itu ya berbunyi ya? Ada Ustaz. Ada. Coba Tidak apa sampai artinya ini? urat itu. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar ucapan Rasulin Karim. Nah, ucapan kalau letterlek nih, ucapan seorang Rasul yang mulia. Tetapi kita baca dalam terjemahan, maksudnya bukan ucapan Rasul yang mulia, tetapi ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Nah, kita fokus pada kata Rasulin Karim. Ya, baik, surat At-Takwir ya Ibu Nuria Majid, makasih banyak. Innahu laqawlu Rasulin Karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin muta'in samma amin. Terus wa huwa dan seterusnya begitu ya. Nah, kita fokus ayat 19. Baik. Surat At-Takwir ayat 19. Rasulin Karim, perhatikan. Rasulin Karim ini nakir atau marifat? Nakiroh yang disifati Ustaz. Nakiro dong. Nakira. Rasulina nakiro. Berarti seorang Rasul yang tidak dijelaskan siapa nama Rasul tersebut. Dan dalam tafsir yang saya baca atau terjemah yang saya baca, Rasulin Karim di sini maksudnya adalah malaikat. Bukan Rasul manusia seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Tidak. Tapi maksudnya adalah malaikat. Makanya di dalam kalimatnya kan, Rasulin Karimin, zi apa? Diquwatin. Zi kuwatin, terus indadil asyi, makin. Makin. Zi kuwatin, yang memiliki kekuatan. Zi kuwatin indal asyi, di sisi arash. Makin kokoh. Nah, ulama berpandangan atau memahami bahwa Rasul di sini itu bukan manusia, bukan Rasul berupa manusia, Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, tetapi ini merujuk kepada malaikat, seorang utusan malaikat yang mulia. Rasulin Karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy, yang memiliki kekuatan di sisi zat yang memiliki aras. Makinin kokoh, kukuh, kuat. Begitu. Nah, lalu Rasulin Karim kan malaikat, tapi ini kan nakiroh. Berarti kan malaikatnya tidak ditentukan siapa kalau nakiroh, betul tidak? Ya. Betul. Nah, tapi ada yang memahami bahwa ini berkaitan dengan malaikat yang bertugas untuk mengantarkan wahyu. Siapa malaikat yang bertugas mengantarkan wahyu? Coba Bapak Ibu. Jibril. Jibril. Nah, makanya ada tafsir yang mengatakan bahwa Rasulin Karim di sini maksudnya adalah Jibril. Oke. Nah, pertanyaannya, Jibril itu sudah marifat belum? Marifah. Nah, begitu. Jadi, sebentar. Baik, jadi Bapak Ibu semua, Rasulin Karim ini nakiroh sebenarnya dari segi bentuk kata. Tetapi, meskipun dia nakiroh, dalam tafsirnya ternyata ada nakiroh, tapi mananya tertentu kepada seseorang yang sudah diketahui. Dan untuk konteks Rasulin Karim ini adalah Jibril, ya kan? Itu satu contoh. Contoh yang lain, saya beri contoh yang lain ya. Bapak Ibu pasti sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Coba lihat, analisa, perhatikan. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh kalian telah didatangi oleh seorang rasul. Rasulun di situ nakiro bukan? Iya. Nakiro. Berarti belum dikenali kan? Iya. Tapi
dalam tafsir kita tahu ayat ini bercerita tentang siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah marifat belum? Marifah. Sudah ma'rifah. Marifat. Berarti Rasulullah di situ dari segi bentuk adalah nakiroh, tetapi maknanya adalah Rasulullah marifat. sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berarti sudah marifat ya. Ya. Bentuk katanya nakiroh, tetapi maknanya marifat. Bingung tidak Bapak? Ya inilah keluasan bahasa Arab ya. Jadi dari satu sisi para ulama bahasa membuat rumusan-rumusan bahwa isim dibagi dua, nakiro dan ma'rifat. Nakiro itu tidak ada alif lam, ma'rifat ada alif lam. Nakiro itu adalah isim yang belum dikenali orangnya atau sesuatunya. Ma'rifat itu adalah isim yang sudah dikenali orangnya atau sesuatunya. Tetapi dalam contoh beberapa ayat Al-Quran, kita ternyata temukan beberapa isim dalam Al-Quran yang disebut nakiroh, tetapi justru maknanya adalah ma'rifat. Dari mana kita tahu bahwa nakiro itu bermakna ma'rifat? Dari tafsirnya. Dari tafsir, ya kan? Ya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Ya, Pak. Alhamdulillah faham. Jadi tak semuanya nakira itu umum ya Ustaz. Ada yang tertentu mengikut tafsiran. Ikut Ya, tafsiran. baik. Dari segi kata, isim yang tidak diawali alif lam itu ada nakirah, berarti tidak dikenali. Dari segi kata. Tapi dari segi mana? Ada sebagian kata nakirah yang maknanya adalah ma'rifat. Marifah. Dan kita mengetahuinya itu dari tafsir. Contohnya di Al-Quran kita temukan ada banyak. Seperti ayat yang tadi kita tuliskan. Contohnya adalah innahu laqaulu rasulin karimin. Atau laqad ja'akum rasulun. Kata rasulun di situ nakirah, tapi maksudnya adalah Rasul Muhammad ma'rifat. Nah, lalu bagaimana dengan ma'rifat? Ada ayat Al-Quran lagi yang berbunyi. Nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Surat apa ini Bapak Ibu? Nazala diturunkan dengan Nazala bihir ruhul amin. Nah, coba. Nazala fi'il madhi. Bihi jar majrur. Ar-ruhu adalah fa'il. Al-aminu na'at bagi ar-ruhu. Ar-ruhu ini marifat atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Marifat kan? Ya. Berarti ar-ruhu di sini tertentu tidak? Diketahui tidak? Dikenali tidak? dikenali. Dikenali. Nah, kalau ar-ruhul amin ini maksudnya kepada siapa? Jibril. Jibril lagi. Jibril lagi. Ar-ruhul amin adalah maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya. Al-Quran itu diturunkan oleh atau dibawakan oleh Ar-Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Dan dari penjelasan tafsir kita tahu bahwa maksudnya adalah Jibril. Malaikat Jibril. Itu. Atau yang lainnya lagi. Ini Ar-Ruhu. Ada surat Al-Quran ayat yang lainnya lagi. Allah berfirman. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba lihat. Yas'alunaka 'anir ruhi. Aru di sini marifat atau nakirah? Isra. Ma'rifah. Marifat. Berarti tertentu ya. Betul. Nah, coba Bapak Ibu tebak. Ar-ruh dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh, apakah sama dengan aru yang terdapat pada ayat nazala birruhul amin? Beza, Ustaz. Tidak sama. Nama beza. Kata-katanya sama-sama marifat. Tetapi dari konteks tafsir Beza. beda maksud, ya kan? Ya. Jadi tidak selalu sama.
Meskipun sama-sama ma'rifat, tergantung konteks ayat-ayat, ayat. Hmm. konteks ayat atau konteks ayat-ayat. Di sini satu ayat berarti konteks ayat ini. Begitu. Dan lain-lainnya dan lain-lain. Nah, kesimpulan tentang hal ini, nakiro itu adalah isim yang tidak dikenali. Itu teorinya. Tetapi melalui bahasan dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan, ada sebagian isim nakiroh secara lafzian, tetapi secara makna adalah ma'rifat. Dan itu diketahui dari tafsir. Sedangkan isim ma'rifat itu sesuatu yang sudah dikenali. Nah, sejauh ini yang saya tahu, kalau ma'rifat tidak bisa nakiroh. Kalau ma'rifat berarti sudah dikenali atau sudah ditentukan maksudnya apa kemana. Ini tentang pembagian isim menjadi nakiroh dan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.